salam jumpa pemirsa, senang sekali rasanya saya Sally Sregar dapat kembali hadir menemani Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Dan pastinya pemirsa, berita yang menarik telah kami siapkan untuk Anda hanya dalam Simpo Dunia Sepekan. Selengkapnya. Kita awali berita pertama kita pemirsa, para ahli robotika membuat robot yang bisa mempelajari wilayah lautan yang belum dijelajahi dan juga lingkungan sensitif seperti terumbu karang. Rancangan robot ini terinspirasi oleh ubur-ubur yang merupakan perenang paling hemat energi di dunia. Cara ubur-ubur meluncur di dalam air menginspirasi robot ini seperti dijelaskan dalam jurnal Science Advances. Robot ini bisa membantu para peneliti mempelajari lebih lanjut tentang wilayah lautan bumi yang belum dijelajahi. Para perancang robot terinspirasi ubur-ubur yang adalah perenang paling hemat energi di bumi. Ubur-ubur bisa ditemukan di semua lingkungan laut, dari daerah tropis hingga kutub, dari permukaan air hingga laut dalam. And so for engineers, when you see an example like that in the water, I think a natural next step is to say, can we build something that's as successful as the real ones? John DeBerry adalah guru besar teknik di Caltech. Ia tidak mengerjakan desain terbaru ini, tapi menurutnya desain ini melampaui apa yang bisa dilakukan model lain. So not only are they achieving swimming, but they're saying, let's use those individual fingers and actually have this jellyfish be able to grab objects. Robot ini bisa secara sendiri menangkap benda atau bekerja sama dengan robot lain untuk membawa benda yang tidak dapat dibawanya sendiri. Robot juga dapat menarik benda-benda halus di belakangnya, menurut salah satu perancangnya. It can even handle very soft objects without touching them. For example, biologists, they always have problem with collecting fish eggs. Menurut Joe, alat ini dapat membantu para ahli biologi mempelajari lingkungan yang sensitif seperti terumbu karang. Robot ini bisa bergerak dengan tenang memakai bahan yang berubah bentuk dengan tenaga listrik. So it makes the robot very fast and very efficient and noise-free, silent. Joe mengatakan masih banyak yang harus dilakukan sebelum robot ubur-ubur ini bisa dioperasikan. Dan mereka masih melakukan riset untuk membuktikan bahwa platform ini cukup berguna dan dapat dimodifikasi dengan mudah. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan tak hanya itu pemirsa, sejak Amerika Serikat berdiri, Amerika Serikat telah memasukkan seni ke dalam gedung pemerintah federal. Sekarang ini 0,5% anggaran gedung baru biasanya digunakan untuk mendanai karya seni orisinil yang dirancang khusus untuk bangunan tersebut. Which is cast glass. These are very big prisms actually. James Carpenter adalah seorang seniman di New York. Perusahaannya telah menciptakan instalasi untuk puluhan bangunan penting, termasuk 2 gedung pengadilan federal AS, langit-langit transparan di Phoenix, Arizona, dan pilar lampu gantung di Salt Lake City, Utah. My work's really about how to enhance or influence in a very positive way people's experience of spaces, primarily through the introduction of light and manipulating light. Carpenter adalah salah satu dari ratusan seniman Amerika yang dipilih selama bertahun-tahun untuk menciptakan karya seni orisinil untuk gedung-gedung federal. Para seniman dipilih oleh sebuah panel yang dibentuk oleh US General Services Administration atau GSA, badan pemerintah yang mengawasi gedung-gedung federal. Para seniman dapat mendaftar ke GSA untuk dipertimbangkan. Prosesnya mulai dari seleksi hingga pemasangan bisa memakan waktu beberapa tahun. Bekerja sama dengan GSA tidak selalu menguntungkan, layaknya menjual seni ke sektor swasta. Komisi seniman dapat berkisar dari $50.000 hingga lebih dari $1 juta. Namun, ini tidak selalu tentang uang. This is for the nation. This is permanent. We will take care of it. They're looking at it as a way to participate in what's going on in the nation and to be part of its history. I think it's nice to capture that. Hal ini tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi Carpenter. Dia mengatakan bahwa dalam hal proyek komersial, beberapa pengembang ingin menginvestasikan waktu dan uang sesedikit mungkin. I think with the GSA, you're really trying to do something of exceptional quality and something that really speaks to the people using the building as an exceptional moment in their daily life. Saat ini, GSA mengikuti prinsip-prinsip panduan untuk arsitektur federal
yang ditetapkan pada tahun 1960-an. Sebuah komite kepresidenan mengatakan bahwa seni rupa harus dimasukkan ke dalam gedung-gedung federal, dengan fokus pada karya seniman Amerika yang masih hidup. Pemirsa, instalasi metal berjudul Heroic Shore Point ini merupakan salah satu karya seni yang didanai oleh program Art in Architecture dan ditempatkan di depan gedung Departemen Kesehatan Amerika Serikat. Dan secara keseluruhan ada 26.000 koleksi karya seni yang berada di dalam koleksi GSA, yang mayoritasnya merupakan lukisan dari tahun 1930-an. Dari Washington DC, saya Ryut Wasikal dan tim VOA. Konflik Suriah telah berlangsung selama 11 tahun dan membawa kekacauan di seluruh negara itu. Namun di tengah kekacauan ada satu elemen unik yang aneh, yakni membanjirnya produk palsu dari berbagai merek terkenal di dunia. Restoran KFC ini tampak mirip restoran waralaba dari jaringan makanan cepat saji Amerika, kecuali yang satu ini terletak di Suriah. Lokasinya yang berada di negara yang sedang dilanda perang menimbulkan pertanyaan mengenai keaslian cabang dari merek terkenal dunia ini. VOA menghubungi pemilik gerai di kota Kamishli di Suriah Timur Laut, dan menurutnya ia memegang lisensi dari perusahaan KFC. Namun dalam sebuah email tanggapan kepada VOA, juru bicara KFC menegaskan perusahaan itu tidak memiliki mitra waralaba resmi di Suriah. Oleh karenanya, itu bukan restoran KFC yang sah. Cabang KFC terakhir di Suriah dilaporkan ditutup tahun 2013 setelah pecahnya perang saudara di negara itu. Sejak itu, tidak ada lagi cabang perusahaan Amerika atau Barat yang resmi berada di Suriah akibat sanksi dari Amerika Serikat dan Barat terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Namun nama-nama toko merek terkenal ada di mana-mana. Hanya saja mereka menjual produk palsu seperti ini yang bisa terlihat di banyak pasar di Suriah Timur Laut. Wilayah ini kini berada di bawah kendali pasukan Kurdi yang didukung Amerika dan menurut pemerintah setempat, mereka sedang menyusun undang-undang untuk melindungi merek dagang. كتيا أودي بازرگانی راستی الجم خوا وک تاجر به ناوی شرکه به جوار وک مافد پاریزن و ناوی في الشركة على ماوي تجاري منادن شركة عقدن اللي مخابن حتى انها قانون التجاري الفيدا تشينابونه قانون الشركة. Meskipun merek seperti KFC mungkin tidak bersedia mengambil langkah hukum terhadap toko-toko palsu itu, menurut para pengacara, masalah ini perlu diselesaikan karena konsumenlah yang dirugikan, yakni mereka mendapatkan produk berkualitas rendah dan dalam banyak kasus juga harus membayar lebih mahal. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, di tengah berlanjutnya keterbatasan pilot di Amerika Serikat, sebagian pelaku industri penerbangan tak hanya menggalakkan pelatihan pilot, tetapi juga menarik minat dari calon pilot perempuan. Namun tak semudah itu menjadi pilot, apalagi pilot bergaji tinggi di maskapai penerbangan terbesar. United Aviate Academy, sebuah pusat pelatihan calon pilot yang didirikan maskapai United Airlines di negara bagian Arizona, latih sejumlah calon pilot perempuan. Di antaranya Sarah yang ingin mengikuti jejak ayahnya menjadi pilot pesawat komersial. The lack of women representation definitely discouraged me in the beginning, but now I just see it as I get to be the first wave, the first big wave of women, and I now just see it as like I get to change it. Sementara Caitlin yang belajar menjadi pilot di Farmingdale State College dekat kota New York punya latar belakang lain. I don't know any pilots. I didn't know any to begin with. So when I came here, I had absolutely nothing, no background. So yeah, I didn't really know what my intentions were, but I just knew I wanted to try flying planes. Kehadiran seorang perempuan di kemudi sebuah pesawat masih menjadi pemandangan langka di Amerika Serikat. Menurut pantauan organisasi Women in Aviation, bila hampir 80% pramugari dan pramugara adalah perempuan, maka sekitar 95% pilot adalah laki-laki. India merupakan negara dengan persentase pilot perempuan terbanyak. Menurut majalah dirgantara Airways Magazine, disusul Australia, lalu Kanada, dan Amerika Serikat berada pada posisi keempat. Tapi di masing-masing negara, persentase pilot perempuan tak sampai 20%. Profesi sebagai pilot menjanjikan gaji besar, apalagi bila bekerja untuk salah satu maskapai penerbangan besar. Tapi biaya untuk mendapatkan sertifikasi menjadi pilot relatif tinggi.
sekitar $100.000 atau $1,5 miliar. When it came to looking into the colleges and how expensive it was extremely scary. My parents, they were not very thrilled with hearing how much it was going to be. I wish airlines would sponsor us or might take us at a specific point of our training and then cover the bill. Di tengah keterbatasan pilot di Amerika Serikat bahkan sebelum pandemi COVID, banyak pelaku industri yang mencanangkan diversifikasi pilot, termasuk pilot perempuan. To recover, you had a lot of things that contributed to this global pilot shortage, and it takes time to make a great pilot. So we have to be patient, the flying public has to be patient. Selain biaya, profesi sebagai pilot juga memerlukan waktu, sehingga calon pilot seperti Caitlin biasanya pertama harus menambah jam terbang sebagai pelatih pilot sebelum pindah ke maskapai penerbangan regional, dan setelah beberapa tahun baru bisa ke maskapai komersial besar. Dari Arlington, Virginia, Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, tinggal di komunitas pemukiman sebuah danau di Seattle, kakak beradik menjalankan bisnis es limun dari stand terapung. Lemons for Good pun menjadi wahana latihan mereka menjalankan bisnis dengan orientasi berkontribusi kembali ke komunitas. Di tengah ramainya berbagai aktivitas air dan berlayar di Lake Union, Seattle, Kate dan Quinn merintis bisnis mereka. Sambil menikmati libur musim panas, kakak adik ini belajar mencari penghasilan sendiri. Rumah-rumahan di atas dok ini merupakan ciri khas mereka, membuat Kate dan Quinn ngetop layaknya selebriti lokal. Pedayung kayak dan perahu adalah konsumen utama. Perahu besar atau bermotor harus sangat hati-hati untuk mendekat. We have our life jackets. And it's pretty stable on there, but sometimes when a big wave came, just like last week, a big wave came and the squisher for the lemons, it just fell off and we had to buy a whole new one. Bisnis ini dimulai 2021 setelah keluarga mereka pindah ke rumah perahu. Walau pemandangannya indah, tidak banyak yang bisa dilakukan selain kegiatan air. We told our dad, oh no, we can't do lemonade stands anymore. And he's like, well, maybe we could do a floating lemonade stand. Our worst day was probably our first day because we made $15. We got in debt $3 because we had to pay our costs and we didn't have enough money to pay our costs. Pelajaran yang didapat, sesuaikan harga dan ikuti event besar. There's duck dodge on Tuesdays, which is where all the sailboats compete. So we like to go out on those days because there's a whole lot of boats like to come out. Segelas limun dijual $3. Sepertiga dari keuntungan dipakai untuk modal berikutnya, sepertiganya ditabung, dan sepertiga lainnya untuk disumbangkan. Dalam 2 tahun terakhir, Kate dan Quinn telah memberikan lebih dari $1.700 ke peminjam kredit mikro di 20 negara. Juga menyumbang ke lembaga kesejahteraan hewan setempat. Dari Lake Union, Seattle, Washington, VOA. Sepeda dan skuter listrik semakin diminati sebagai modus transportasi cepat bagi warga perkotaan di Amerika Serikat. Tetapi keamanan sebagian baterai kendaraan mobilitas mikro seperti ini sedang disoroti. Louis adalah salah satu dari puluhan ribu pengantar makanan di kota New York. Ia menggunakan sepeda listrik alias e-bike. Selain lebih lincah menavigasi kemacetan, sepeda listrik membuat Louis tak harus mengayuh sepanjang hari. Dilato trabajo de 6 de la mañana a 10:30 de la noche, casi 14-15 horas. Tapi seperti terlihat dalam rekaman kamera security yang diedarkan Dinas Kebakaran Kota New York ini, sebagian baterai litium yang digunakan dalam sepeda listrik berpotensi terbakar dan meledak. When they catch fire, they really do explode. You do see what looks like an explosion in most of these videos when it comes to a lithium-ion battery fire. And so often what we say, have a working smoke alarm, right? And that gives you enough time to get out. That does not give you enough time to get out where something like this explodes in your hallway, for instance. Selama paruh awal 2023, Dinas Damkar New York merespons 100 lebih kebakaran akibat ledakan baterai litium yang menyebabkan tewasnya 13 orang. Dinas Damkar New York mendesak Badan Federal Komisi Pemantau Keselamatan Produk Konsumen AS memperketat pemantauan terhadap e-bike.
Consumer Product Safety Commission has, a few powers that are unique to them that really can prevent what I would describe as like the upstream production of these dangerous bikes. So one, they can confiscate them at the ports. They can also force them to be taken off of online resellers. They've done both, and we're going to ask them to do more of that. Komisi ini sendiri pada akhir 2022 telah mengingatkan produsen sepeda listrik untuk menaati kaidah keamanan bila tak ingin menghadapi sanksi. Penggunaan kendaraan ringan dalam kategori micromobility atau mobilitas mikro seperti sepeda listrik dan juga skuter listrik meningkat tajam di Amerika Serikat dalam 6 tahun terakhir. Dan menurut pantauan McKinsey Center for Future Mobility, sekitar 60% warga Amerika Serikat meminati kendaraan seperti ini untuk perjalanan mereka ke dan dari kantor. Karena itu banyak pihak mendukung pengetatan pemantauan dan bukan larangan terhadap e-bike. We know that the testing and certification programs can work. So why pull a very useful device and mode of transportation off the street? The other thing to keep in mind is one of the reasons why these devices exist is so people don't hop in internal combustion engine powered cars, and we can make progress in sustainability and decarbonization. It's pretty hot in the US right now, and so we can't ignore the fact that e-mobility is a part of the energy transition. We just need to make it safe. UL Solutions adalah perusahaan yang ditunjuk memperketat standarisasi baterai litium di New York. Menurut kantor berita Associated Press, maraknya kebakaran baterai sepeda listrik adalah karena banyaknya baterai bekas dari Tiongkok yang tak menaati kaidah keamanan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Tak hanya itu pemirsa, sejak serangan Rusia terhadap Ukraina, lebih dari 17.000 pengungsi Ukraina telah pindah ke wilayah Los Angeles, Amerika Serikat. Salah satunya adalah Olena yang merintis bisnis boga. Olena Kochetkova adalah koki dan salah seorang pemilik restoran baru di Los Angeles, California, bernama Mom Please. Ia melarikan diri dari Ukraina setelah suaminya terbunuh dalam serangan roket ke Mariupol. Awalnya, ia dan keluarga memulai bisnis untuk melupakan kesedihan. Tapi setahun kemudian, bisnisnya berkembang. У нас было 2 или 3 семьи в одном доме. Приходилось готовить, и были маленькие, и средненькие, и побольше дети. И все хотели что-то разное, поэтому, чем обычно можно удивить детей? Это тесто. Это варенички, это пельмени. Bisnis pangsit dan manisan secara online mereka sangat sukses sampai mereka pindah ke bekas restoran ini. Salah satu pemilik dan menantu mereka, Inna Kochetkova, mengatakan sebagian besar pelanggan mereka adalah orang Ukraina, Amerika, dan Asia. В них в меню також є дамплінгси, і їм дуже цікаво спробувати українські саме. Вони приходять, замовляють всіх видів вареники, і, мабуть, їм дуже подобається, тому що дуже часто приходять вони. Menu tradisional Ukraina meliputi pangsit buatan tangan yang dikenal sebagai vareniki, crepes, panekuk keju, kubis gulung, sup, dan makanan penutup. Inna memuji tim yang kuat yang terdiri dari orang Ukraina, Amerika, dan Meksiko atas kesuksesan restorannya. Спочатку вони були трохи в шоці від цих вареників, сирників, але дуже гарні хлопці, тому їм, мабуть, теж з нами сподобалось працювати. Нашою задачею було те, щоб дати роботу українцям, які тільки приїхали, які не знають, куди їм йти працювати. Warga Ukraina yang baru tiba, Katerina Gurova dan Diana Kudria, bekerja sebagai barista. І дуже класно, коли є змога проходити ці моменти з тими людьми, які тебе розуміють, по-перше, а по-друге, які можуть тебе підтримати. Тобто в цьому місці я знайшла таких людей. Завжди тяжко, коли ти переїхав, заводити нових друзів, щоб це було якось нативно. Через якийсь час я побачила, що вони відкривають заклад з українською кухнею, а я... Sampai Maret tahun ini ada sekitar 280.000 warga Ukraina yang telah diberi izin atau bahkan telah tiba di Amerika Serikat. Mereka diberikan status sementara pengampunan kemanusiaan yang memperbolehkan mereka untuk bekerja. Selain itu, ada juga 167.000 warga Ukraina yang telah diproses untuk tiba ke Amerika Serikat. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia Sepekan hanya di Simpo TV.
Saya Sally Sregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Happy weekend.